Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya DKP ya. Kali ini guys, saya akan melakukan perjalanan motovlog dari Paringin menuju ke arah Kaluak, Tanjung Tabalong. Kali ini tepatnya saya akan ke tempat wisata Taman Savana yang ada di Kecamatan Kaluak ya guys. Ini bersama keluarga saya, anak dan istri saya. Sebenarnya ini rencananya tidak direncanakan ya guys, atau bisa dibilang dadakan. Karena apa? Anak saya dari kemarin udah minta untuk memberi makan kelinci. Karena kalau di Paringin ini tempat-tempat wisata atau edukasi anak lumayan kurang ya guys. Kayak pengenalan anak terhadap satwa-satwa itu kurang. Di sini tidak ada kayak taman-taman safari, itu nggak ada ya kalau di Kalimantan Selatan ini. Tapi infonya saya baca-baca di YouTube itu di Facebook itu infonya mau dibangun ya taman safari yang ada di Balangan ini, tapi infonya masih pengadaan lahan ya. Semoga aja terrealisasi ya guys, agar anak-anak yang ada di Paringin ini bisa maksudnya kayak anak-anak di Paringin bisa pengenalan terhadap satwa-satwa. Ini asli guys, nggak ada rencana sama sekali kita mau pergi ke Taman Savana ini. Real dadakan, karena terkadang sesuatu yang direncanakan itu tidak akan pernah terrealisasi. Kebanyakan sih seperti itu guys. Jadi kalau kita punya tujuan atau kita mau kemana itu, kalau bisa nggak usah terlalu banyak wacana. Kalau bisa kita langsung OTW aja. Ini saya bersama anak saya, yang di depan ini anak saya, yang istri saya berada di belakang. Jadi walaupun kita bersama anak kecil, tetap selalu utamakan safety ya guys. Kalau bisa anak kita pakein helm dan juga masker, agar anak kita terlindung dari debu-debu yang ada di jalanan. Mungkin perjalanan kurang lebih sekitar 20 menit atau 25 menit ya, dari Paringin ke Kaluak atau ke tempat wisata sana. Tergantung seberapa cepat kita membejek gas kita. Kalau kita gas full terus ya mungkin bisa lebih cepat. Tapi kita kali ini perjalanan santai ya guys, namanya juga dengan anak kecil dan istri. Jangan terlalu ngebut, bahaya, utamakan safety. Ini saya berangkat sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Mungkin kita akan sampai ke sana sekitar setengah 11-an ya. Hari ini lumayan terik ya suasananya atau cuacanya. Emang agak sedikit kesiangan tadi kita berangkatnya. Ya namanya nggak ada rencana ya. Emang rencana dadakan. Cuman enaknya kalau kita perjalanan ke arah Kaluak sana, kalau kita lewat jalur Lampihong sini, jalurnya lumayan sepi ya, nggak terlalu ramai kayak yang jalur arah ke Tanjung Tabalong sana. Ini di sisi kiri saya ini ada sungai ya guys, lumayan besar. Karena kalau di Kalimantan Selatan ini lumayan banyak lah sungainya. Karena Banjarmasin sendiri terkenal dengan kota seribu sungai, dan Banjarmasin itu tepatnya adalah ibu kota dari Kalimantan Selatan itu sendiri. Ibu kota provinsi ya guys ya, lain ibu kota negara. Kalau negara kita tetap Indonesia ya, yang ibu kotanya berada di Kalimantan Timur, tepatnya ada di IKN.
Kemudian untuk perjalanan sendiri, kalau misalkan kita lewat jalur Lampion sini, kita harus selalu hati-hati ya guys, karena terkadang itu banyak jalan yang berlubang atau ada apa ya, pergerakan tanah itu, nah, sehingga menjadikan jalan itu tidak rata. Takutnya kalau kita tidak hafal jalanannya, kita main bejegas saja, tahu-tahu ada lubang di depan, kita kaget, bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi lebih baik kalau misalkan kita baru pertama kali lewat sini, alangkah baiknya kita hati-hati ya guys, karena kadang lubangnya itu berada di setelah tikungan, jadi kadang tidak terlalu terlihat. Semoga saja tempat wisata Taman Savana buka ya guys. Soalnya saya tadi tidak ngecek juga di Google dia harinya ini ada jadwal buka apa enggak. Ya modal nekat aja lah. Kalau buka ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita balik pulang lagi. Karena kalau wisata ke Taman Savana itu lumayan terjangkau ya guys ya harganya. Untuk tiket masuk sendiri kemarin itu sekitar 10.000 itu sudah sama motornya ya. Terakhir kali saya ke sana itu sebelum puasaan. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulanan saya nggak ada ke sana lagi. Kalau lewat jalur Lampihong Kaluwa ini enaknya jalannya kiri kanan banyak rembunan pohon ya, jadi lumayan adem lah. Kalau yang jalur arah Tanjung sana lumayan agak panas ya. Ini kita udah mulai memasuki desa Hujan Amas. Dan ini masih ikut Kabupaten Balangan ya. Jadi mohon maaf ya guys kalau misalkan public speaking saya ini kurang bagus, karena saya juga baru pertama ini. Maksudnya saya baru awal-awal juga merintis channel YouTube dan juga channel motovlog. Semoga seiring berjalannya waktu public speaking saya bisa terlatih juga dan juga bisa terasah ya, agar lebih enak didengar. Karena kalau public speaking kita bagus itu orang yang dengar juga nyaman ya, dibanding kayak kita belepotan cara ngomongnya. Pasti orang-orang kalau mendengarkan akan sedikit ada rasa bosan. Nah, bisa dilihat guys, kiri saya itu sungai yang lumayan besar ya. Mungkin kalau di Kabupaten Balangan ini sungai yang paling besar ada di Sungai Paringin ini ya. Ini dia bermuara di daerah Amuntai. Jadi kebanyakan sungai yang di Tanjung, yang di Balangan tuh dia bermuara di arah Amuntai. Sehingga apabila terjadi hujan deras, terjadi penumpukan air di Sungai Amuntai, pasti banjir dah di daerah sana itu. Kadang juga banjirnya bisa sampai ke arah Paringin juga. Dan juga terjadi dulu tuh di tahun 2021 apa 2020 tuh, itu pernah terjadi banjir besar itu di daerah Barabaya gara-gara sungainya ini meluap ya guys. Selama saya di Kalimantan ini, banjir yang paling besar yang pernah saya alami itu ya di tahun 2021 itu guys. Sampai semua air-air di PDAM tuh mati semua. Jadi otomatis
saya ngambil air buat mandi dan kebutuhan sehari-hari ya di sungai belakang mes saya itu ya guys, karena semua mati air yang ada di PDAM. Oke guys, tadi cuma intermezzo aja ya. Oke, kita udah mulai memasuki ke desa atau ke kecamatan Lampihong. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi ya guys, setelah tikungan ada jalan yang rusak atau yang kurang rata yang diakibatkan oleh tanah yang longsor karena setelah adanya banjir. Karena beberapa hari lalu atau semingguan yang lalu tuh airnya yang ada di sungai itu meluap ya, jadi lumayan tinggi. Nah, ini aja masih kelihatan tinggi. Nah, di kiri jalan tuh masih ada air-air yang belum surut. Nah, kiri saya itu pas tepat sungai ya. Jadi kita harus hati-hati karena kalau kita meleng sedikit jatuh ke kiri langsung jatuh ke sungai ya guys. Kemudian menurut saya itu enaknya hidup di Kalimantan dan lebih tepatnya di Kota Balangan ini, kotanya menurut saya masih lumayan sepi ya. Jadi kita lebih tenang aja kalau secara pikiran itu, tidak terlalu carut marut sama hiruk pikuk seperti yang kota-kota yang ada di Jawa ya. Kalau di Jawa kan udah terlalu padat lah. Kalau di sini masih lumayan sepi, jadi masih enak lah buat hidup itu. Dan juga kalau di Balangan sini biaya hidup juga nggak terlalu mahal, masih 11-12 lah sama di Jawa sana. Seperti yang Anda lihat sendiri ya, jalanannya seperti apa. Lumayan sepi kan. Nggih, air. Seperti tadi setelah jembatan tuh kan langsung ada lubang kan. Jadi kalau kita nggak fokus bisa-bisa menerjang lubang kita. Jalanannya setelah Lebaran ini masih sangat sepi ya. Masih hanya 1-2 kendaraan yang melintas di sini. Karena di sini hanya untuk kendaraan kecil ya. Kalau untuk kendaraan besar-besar itu kebanyakan mereka lewatnya yang ke arah tujuan Tabalong kota ya. Jadi beda arah sama yang arah ke sini. Kalau arah ke sini itu bisa ke Amungkai, kalau ke kiri, kalau ke kanan nanti bisa ke arah Tabalong. Sementara cuacanya masih agak terik ya. Anak saya juga udah mulai risih nih, kayaknya kepanasan. Adek mau ke belakang? Tapi kalau saya tawarin suruh pindah ke belakang sama ibunya, dia nggak mau guys.
Oke, kita memasuki desa Lampihong kiri. Lampihong ini merupakan kecamatan yang paling ujung ya kalau di Balangan, yang berbatasan dengan Amuntai dan juga berbatasan dengan Tanjung Tabalong ya. Oke, sebentar lagi kalau jalannya agak lurus kita salip aja ya truk yang ada di depan ini. Karena asap dari truk tersebut lumayan mengganggu ke hidung ya. Nah, ini jalan yang di sini juga kurang bagus ya. Nah, tanahnya sepertinya amblas, terkena abrasi dari air sungai, sehingga jalannya ikut amblas juga. Oke guys, kita salip ya guys ya truk yang di depan. Ini kita udah mulai memasuki atau sudah mulai melewati pasar Kecamatan Lampihong ya guys. Sepertinya pasar yang di sini posisi lagi tutup. Nah, bisa pemirsa lihat sendiri kan, di kiri jalan ini langsung berbatasan dengan sungai, nggak ada batas sama sekali, jadi sangat bahaya ya kalau kita tidak fokus dalam berkendara. Tidak lupa-lupanya, tidak bosan-bosannya saya ingatkan setiap melakukan perjalanan, kalau bisa kita harus selalu fokus ya. Karena kesehatan tidak dijual di toko-toko. Kalau spare part motor banyak ya yang jual di toko, tapi kalau spare part dari tubuh manusia itu nggak ada yang jual. Oke guys, kita sudah mulai meninggalkan Kecamatan Lampihong. Sepertinya ini udah masuk ke Kabupaten Tabalong ya kalau nggak salah ya. Kalau di sini lumayan agak sempit ya jalannya dibanding dari yang tadi. Sama kalau kontur jalan juga nggak sebagus yang di daerah Paringin sana ya. Makanya nggak seperti yang sebelum kita meninggalkan Lampihong tadi. Nah, bisa dilihat sendiri kan jalannya seperti apa. Cuman saya lebih suka lewat sini ya daripada lewat Tabalong sana. Cuma kalau lewat Tabalong sana bisa lebih jauh lagi, atau bisa dibilang muter lah kalau lewat Tabalong sana. Sebenarnya saya tuh pengen banget sih guys, kayak motoran keliling Kalimantan sambil bikin channel YouTube itu pengen banget. Cuma saya terhalang dengan kerjaan ya.
karena kerjanya nggak bisa ditinggal, dan saya dapat jatah cuti itu setiap 70 hari kerja baru saya mendapatkan cuti. Jadi ya selama 70 hari itu saya nggak bisa pergi jauh-jauh ya, karena harus melakukan aktivitas pekerjaan tadi. Dan kalau waktu cuti itu kita dapatnya 2 minggu ya guys. Kadang kalau kita mau buat pergi ke perjalanan ke jauh tuh kayak serasa capek ya di badan, jadi kayak 2 minggu itu kayak kita manfaatkan buat istirahat lah. Nah, kita udah memasuki ke Kabupaten Tabalong kayaknya, yang perbatasan ini tadi. Kembali lagi ke perbincangannya tadi ya. Kalau 2 minggu kita gunakan perjalanan jauh seperti contoh ke Kalteng, ke Kaltim, itu kayak menguras tenaga ya. Udah, karena jatah 2 minggu itu emang ditujukan untuk kita istirahat bekerja itu guys. Karena kalau kita kerja terus itu kan akan merasakan rasa lelah dan juga fatigue ya. Jadi kita diberi libur 2 minggu itu untuk istirahat. Tapi nggak apa-apa ya guys, suatu saat nanti saya akan membuat juga kayaknya konten perjalanan yang lumayan jauh, kayak contoh keliling Kalimantan, dan kalau bisa juga keliling Indonesia motoran. Itu cita-cita saya ke depan ya guys. Karena sepertinya kalau hobi yang dibayar itu enak ya. Dan sebenarnya saya ini pengen sekali konten YouTube tuh tentang otomotif dan juga motovlog seperti ini. Karena saya juga lumayan suka dengan otomotif, terutama motor ya guys. Kalau mobil saya kurang suka, lebih suka ke motor. Nah, jalannya adem ya guys, kiri kanan masih banyak pohon yang lumayan rindang lah. Kalau di sebelah kanan ini sepertinya TPA Tanjung Tabalong ya, jadi tempat pembuangan akhir, atau seperti TPA yang ada di mana itu, Bantar Gebang ya. Cuman kalau di Bantar Gebang kan udah terlalu menggunung banget lah. Dan juga seperti yang ada di daerah Benowo, Jawa Timur itu, yang ada di Surabaya itu juga udah lumayan tinggi ya. Cuman kalau dibanding Bantar Gebang yang ada di Bekasi sana, lebih tinggian yang di Bantar Gebang ya guys. Karena saya bisa tahu, soalnya dulu saya tuh pernah training sebelum saya masuk kerja itu, saya training 3 bulan di daerah Cilengsi sana. Dan waktu pelatihan Bintalsik atau bimbingan mental dan fisik itu saya di dekat daerah Bantar Gebang situ, dan saya juga sempat jalan ke area TPA yang ada di Bantar Gebang itu. Wah, nggak lumayan lagi sih ya, begitu sangat-sangat tinggi ya. Karena alat berat seperti ekskavator aja kalau di atas sana udah kelihatan sangat kecil. Mungkin alangkah baiknya kalau pemerintah Indonesia ini menciptakan sebuah inovasi pembangkit listrik tenaga sampah, itu mungkin lebih bermanfaat ya guys. Sampahnya itu jadi nggak terlalu menggunung. Kenapa dek? Ini mungkin sebentar lagi, sekitar 15 menit atau 10 menit kita akan
sampai ya di tempat wisata. Sepertinya kalau rata-rata dari perjalanan waktu rata-rata waktu perjalanan kalau dari arah Paringin ke tempat wisata Taman Savana sekitar setengah jam ya guys, idealnya itu perjalanan. Itu udah perjalanan santai dan juga nggak terlalu ngebut ya. Sebentar lagi kita akan memasuki pertigaan yang arah ke kiri ke Amuntai, yang arah ke kanan menuju ke arah Tabalong. Nah, di depan nih sepertinya ada acara pengantinan ya. Jadi lumayan membuat jalur macet ya guys. Nah, di daerah di depan itu adalah jembatan dan setelah jembatan itu adalah pertigaan yang saya maksud ya guys. Kalau yang ke kanan tuh ke arah Kaluwa atau bisa juga ke Tabalong, kalau ke kiri itu ke arah Muntai. Nah, ini sungainya juga lumayan luas ya guys. Nah, ini sungai yang berasal dari Tabalong ya guys. Kalau yang tadi kan yang berasal dari Paringin atau Kabupaten Balangan. Oke, kita ambil ke arah kanan ya guys, karena lokasi wisatanya berada di kanan dari pertigaan yang tadi ya. Oke, kalau dari sini mungkin sekitar 5 menitan lagi kita akan sampai ke tempat wisata Taman Savana ya guys. Semoga saja tidak tutup karena perjalanan lumayan jauh ya, sama lumayan menguras tenaga dan menguras bensin. Oke guys, jalan yang di depan sini kita ambil arah kiri ya. Belok kiri sekitar 1 kilo 2 kiloan akan sampai ke tempat wisata yang akan kita tuju. Di kiri jalan ini juga tempat wisata ya guys, tapi saya kurang tahu wisata apa. Tapi sebenarnya wisatanya seperti danau-danau itu ya. Nah, Pantai Danau Biru guys, tempat wisatanya di situ namanya. Saya sendiri belum pernah ke situ ya. Karena kalau wisata yang berair-air seperti danau-danau itu bahaya kan, kalau kita bawa anak kecil, kalau kita lalai sedikit takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau kita ngajak wisata anak kecil itu lebih baik kita yang aman-aman aja ya, jangan terlalu ngambil resiko demi ego kedua orang tuanya. Jadi kita harus mengutamakan yang diinginkan anak ya guys. Tempat wisatanya berada di tengah
tempat wisatanya berada di tengah-tengah kampung ya guys ya. Jadi kita harus pelan-pelan, jangan ngebut kalau di jalanan kampung seperti ini. Takutnya ada anak kecil atau orang yang nyebrang, tiba-tiba nyebrang ya. Kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Nah, di depan itu udah sampai ya guys. Nah, ini kita udah sampai ya. Itu ada pelang penunjuk arah Taman Savana. Kita ambil masuk ke arah kanan ini ya. Ini adalah pintu masuknya dari tempat wisata apa? Ini adalah pintu masuk dari tempat wisata Taman Savana itu sendiri ya guys. Untuk tiket masuk sendiri 5.000 per orang ya. Jadi untuk kendaraan sama orangnya sekitar 12.000 ya, sama motor sama parkir juga. Oke guys, kita cari tempat parkir ya. Tempat wisatanya lumayan sepi guys, karena ini nggak pas hari libur ya. Pas hari masuk anak-anak sekolah. Kalau hari libur anak sekolah itu. Oke guys, saya matiin dulu ya.